Kesempatan ini, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang insya Allah akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat presentasi, acara yang kelima penutup. Acara yang keenam kunjungan ke kelas atau laboratorium bisnis daring dan pemasaran. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Iin Kusmaningrum SE. Kepada Ibu Iin kami persilakan. Hadirin mohon berdiri. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 1 Rembang atau yang mewakili kepada Ibu Siti Wahina Eskom dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Humas Ibu Anika Esok, yang terhormat Ibu Puji Astuti selaku Kapolri PDP, kepada yang terhormat Bapak Ibu dari Yayasan Dhamma Madya Abadi Purbalingga yang saya hormati, kepada Bapak Ibu guru jurusan PDP yang saya hormati, alhamdulillah rahmat salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga di pagi ini kita bisa bertatap dalam acara kunjungan atau mungkin lebih tepatnya yaitu untuk sharing tentang jurusan PDP. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, sudah soal ke sini untuk mendatangi kami SMK Gunung, Pak, karena kebetulan posisi kami itu di desa dan di gunung. Jadi kalau kita ke kota biasanya kita banyak yang bilang turun gunung. Gitu.
Terus yang kedua yaitu ucapan permohonan maaf dari beliau Bapak Nurholis SPDM 4 selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rembang, karena pada hari ini tidak bisa untuk menemui Bapak Ibu guru karena kebetulan beliau ada acara rapat dinas di SMA 2 Wonosobo. Terus untuk yang ketiga, nanti secara teknis acara pada hari ini kami serahkan ke beliau Ibu Boji. Monggo untuk programnya kami persilahkan, dan apabila nanti dalam acara ini kami dalam hal menyampaikan ataupun dalam hal untuk informasi masing istilahnya kurang memuaskan, kami mohon maaf Pak, karena memang notabene kami juga masih dalam proses belajar. Sekilas info saja, SMK Negeri 1 Rembang itu berdiri itu diawali memang dulunya dari jurusan BDP, yaitu tahun 2008. Nah, pada saat itu pendiriannya itu sekitar tanggal 14 Maret 2008, yaitu dengan SK pendirian memang jurusan BDP. Pada saat itu jurusannya adalah pemasaran namanya. Kemudian pergantian kurikulum berganti menjadi BDP, bisnis dari pemasaran. Untuk BDP dulu diawali itu sekitar 28 atau 29 siswa pada awal tahun pelajaran yang dulunya masih mengikuti SMP Negeri 2 Rembang. Kemudian pindah ke sini tahun 2012. Nah, alhamdulillah sampai saat ini jurusan BDP masih bisa bertahan. Ya, insya Allah sih akan selalu bertahan karena memang kebetulan guru-gurunya juga sudah kompeten semuanya. Pak Nika, ada Bu Uci, Bu Laras, Pak Heru, Pak BK, dan Bu Iin, ada juga yang lainnya. Nah, kurang lebih itu sekilas tentang BDP, mungkin nanti secara gambarnya akan dijelaskan oleh Bu Uci sebagai Kapolri BDP. Nah, kiranya cukup sekian sambutan dari kami. Bila ada kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Setiawati atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh perwakilan dari Yayasan Damar Madya Abadi kepada Bapak Galuh Syahputra SMNM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama mari kita berikan yang mana kita di sini bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun insyaallah. Tak lupa sholawat dan salam tetap kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan supaya di sini semoga bisa diberikan dan diberikan dari semua syafaat yang pertama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyambut kami. Mohon maaf sekali lagi ya Pak, kami di sini datang dari Purbalingga, mungkin tidak bawa apa-apa, dan juga Bapak Ibu tahu di sini pengambilannya yang paling beda dari SMK-SMK yang lain. Biasanya kami di SMK sebelumnya itu disambut satu atau hanya 2 orang. Benar Pak. Terus tidak memang seperti ini. Terus lagi memang acara kami di sini yang pertama membahas tentang silaturahmi. Jadi kami di sini hanya menginformasikan bahwasanya Purbalingga nantinya yang insya Allah kami akan beroperasi, hanya tinggal menunggu visitasi dari Kemenkes yang insya Allah bulan depan, dan insya Allah tahun ini sudah mulai pembelajaran untuk politeknik. Nah, politekniknya itu kalau insya Allah punya namanya itu Politeknik Mandalika. Nah, politeknik ini yang biasanya di Abadi
politekniknya nanti Politeknik Madyanika. Nah, Politeknik Madyanika itu ada 3 jurusan. Yang pertama D4 Bisnis dan Manajemen Retail. Selanjutnya D4 Manajemen Konstruksi. Dan yang terakhir D3 Administrasi Perkantoran. Nah, D4 Bisnis dan Manajemen Retail itu sebenarnya hampir sama kalau saya baca kurikulumnya dengan bisnis daring dan pemasaran, karena saya juga guru pemasaran di Jember. Nah, saya salah satu koordinator jurusan di Jember yang BDP. Jadi saya kalau misalkan di SMK itu penataan produk bisnis online, kalau di universitas atau politeknik itu namanya ada diganti bahasa Inggris, merchandising atau display produk, hanya begitu saja. Cuma nanti effortnya di politeknik itu langsung real. Kalau misalkan di sini nanti saya bicara dengan sama Ibu Uji, kalau misalkan nanti kita ada industri mas, ada juga teknik bisnis online. Dan insya Allah nanti di kami bisnis online-nya itu bukan hanya nasional. Nanti kita carikan pasar yang pasarnya itu internasional. Insya Allah begitu untuk rencana dan harapan-harapan dari SMK sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya, sebelum saya bicara panjang dulu sambutan, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya perwakilan dari Yayasan Dharma Madya Abadi. Nama saya sudah dijelaskan tadi, Ganesh Putra. Terus yang saya bawa ini juga, ini Ibu Lucy dari Purwokerto. Yang satunya Ibu Ibran dari Semarang. Yang insya Allah nanti akan mengajar menjadi dosen di Politeknik Amerika. Dan yang satunya Mas, kalau kami manggilnya Mas RJ, karena bagian humas yang paling muda, bagian fotografer ataupun penerimaan mahasiswa baru nantinya. Nah, untuk selanjutnya mungkin mengikuti yang tadi sudah acara, kurang mohon maaf kalau sambutan saya kurang jelas atau kayak saya biasanya ada kurang sebutan sama rumah gitu. Jadi ya begini ya, mohon maaf ya Pak yang sebelumnya, mohon maaf Ibu. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ganesh Putra atas sambutannya. Acara yang keempat, inti atau presentasi kurikulum BDP dan pengenalan profil jurusan bisnis daring dan pemasaran yang akan disampaikan oleh Ibu Kapolri Bisnis Daring dan Pemasaran kepada Ibu Puji Rastuti SPD, disilakan. Terima kasih, mohon izin berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Siti Eskom atas sambutannya. Terima kasih juga kepada Ibu Wakil Humas atas kedatangannya. Terima kasih tadi Bapak Galuh atas sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada perwakilan dari Yayasan Dharma Madya Abadi yang sudah sowan ke tempat kami. Kemudian kami ingin sedikit memperkenalkan dari tim BDP yang ada di SMK Negeri 1 Rembang. Yang pertama adalah yang paling cantik sendiri ya, yang berjilbab coklat, itu adalah Ibu Anika Purwantiningsih SE dari Kulon Progo, Yogyakarta. Kemudian berikutnya ada di sebelahnya ada Bapak Heru Setiawan dari Rembang Jepara. Kemudian berikutnya ada Ibu Iin Kusumanilum yang jilbab pink dari Purbalingga. Di sebelahnya ada Ibu Trias Renaldi SPD dari Purbalingga juga. Kemudian ada Ibu Anggrahi Widya Larasati dari Purbalingga juga. Ada Pak Deka Restu Prabayu dari Purbalingga juga. Kemudian di belakangnya itu ada teman kami Mas Ade Giovanni Eskom dari Purbalingga juga. Dan kemudian ada satu lagi Ibu Fanda Ibu Farida Aryani ya, dari Purbalingga juga. Kebetulan hari ini beliau ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, jadi menitip salam saja. Nah, kita mulai dari kurikulum jurusan pemasaran SMK Negeri 1 Rembang. Next. Untuk struktur organisasi
sama dengan SMK yang lainnya. Di atas sendiri ada kepala sekolah Bapak Nurholis SPP 4. Kemudian di bawahnya ada PLT KPU tadi Ibu Siti Halimah Eskom. Kemudian ada Ibu Wakakurikulum Bu Uswatun Hasanah SPD, ada Ibu Wakahumas Bu Anika Perwanding CSD. Kemudian ada Wakasarpas Bapak Febriana Dwi Mulya di Eskom, dan juga ada Wakakasiswaan Bapak Agus Suswianto SPD. Di bawahnya ada Kakomi. Di sini kebetulan kita ada 4 jurusan. Jurusan yang pertama adalah bisnis dan pemasaran, kebetulan kajurnya adalah saya sendiri. Kemudian yang kedua ada dari jurusan KPL, itu kajurnya Bu Iis Hidayati SPD. Dan yang ketiga dari TBSN itu kajurnya Bapak Mukondo SPD. Dan yang keempat itu adalah jurusan FKK, kajurnya Bu Inayah SPD. Nah, dari kurikulum BDP itu sendiri ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Jadi di BDP itu kita ada sebanyak 6 kelas ya. Jadi kelas 10-nya ada 2 kelas, kelas 11-nya ada 2 kelas, dan kelas 12-nya juga ada 2 kelas. Kebetulan kelas 10-nya itu kita sudah menganut kurikulum merdeka. Nah, untuk yang kelas 11 dan juga kelas 12 kebetulan kita masih kurikulum 2013. Nah, yang kurikulum 2013 yang masih digunakan di kelas 11 dan juga 12, muatannya hampir sama seperti yang tadi Bapak Darul sampaikan. Ada muatan nasional, muatan kewilayahan, dasar bidang kalian, dasar program kalian, dan juga kompetensi kalian. Di muatan nasional ada pendidikan agama dan budaya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan juga bahasa Inggris. Di muatan kewilayahan ada seni budaya, PJOK, dan juga bahasa Jawa. Di dasar bidang kalian ada simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan juga IPA. Di dasar program kalian ada marketing, perencanaan bisnis, dan juga komunikasi bisnis. Dan juga di kompetensi kalian ada penataan produk, bisnis online, pengelolaan bisnis retail, administrasi transaksi, dan PKWU. Kemudian di sini ada susunan dari KI dan juga KD. Mungkin nanti PowerPoint-nya bisa kita share saja ya, jadi nanti supaya ada oleh-oleh yang bisa dibawa ya. Jadi mohon maaf karena kami juga tidak sempat terbanyakan oleh-oleh yang bersifat gitu, nanti oleh-olehnya bisa jadi mungkin. Nah, terus kemudian berikutnya next, di sini ada KI dan juga KD dari kompetensi-kompetensi di setiap mata pelajaran. Yang pertama ada KI KD dari komunikasi bisnis, itu ada 9 ya, dari nomor 1 sampai nomor 9. Yang sebelah kiri itu adalah yang bersifat teorinya, terus yang di sebelah kanan itu adalah yang bersifat prakteknya ya. Jadi ada teorinya dan juga ada prakteknya. Next. Kemudian KIKD dari perencanaan bisnis ada kurang lebih 11. Jadi yang di sebelah kiri adalah teorinya dan yang di sebelah kanan itu adalah prakteknya. Jadi biasanya di mata pelajaran produktif itu selain kompetensi inti dan kompetensi dasar yang bersifat teori, biasanya juga ada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang bersifat praktek. Next. Yang berikutnya adalah KI dan juga KD dari mata pelajaran marketing. Di sini kurang lebih ada sekitar 11 ya, dari yang teori maupun yang bersifat praktek. Kemudian ada juga KI dan juga KD dari mata pelajaran ekonomi bisnis. Jadi seperti komunikasi bisnis, perencanaan bisnis, ekonomi bisnis itu biasanya ada di kelas 10. Jadi nanti begitu sudah kelas 11 dan juga kelas 12 nanti mata pelajarannya sudah masuk di kalau kelas 10 kan tadi yang DKK ya, dasar kompetensi kalian. Nah, nanti yang kelas 11 dan juga kelas 12 itu masuknya adalah mata pelajaran yang di tab yang paling atas sendiri tadi, coba Mas Adi, yang paling atas sendiri. Yang setelah ini, nah ini. Nah, yang dasar bidang kalian itu biasanya masuk di mata pelajarannya kelas 10 yang kurikulum 2013. Yang dasar program kalian dan juga kompetensi kalian itu biasanya kita terapkan di kelas 11 dan juga 12. Itu kalau berdasarkan kurikulum 2013. Terus tadi sudah sampai di KI dan juga KD marketing ya, marketing.
ekonomi bisnis, marketing, sudah ya. Nah, di administrasi umum di sini kurang lebih ada 12 kompetensi inti dan juga kompetensi dasar yang dipelajari oleh anak-anak. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah yang bersifat teori, dan yang di sebelah kanan itu adalah yang bersifat praktek. Kemudian ada KI dan juga KDD bisnis online. Sepertinya banyak ya, next coba ada banyak ya. Kurang lebih ada 19 ya kompetensi inti dan juga kompetensi dasar yang dipelajari di mata pelajaran bisnis online. Kebetulan itu ada di kelas 11 dan juga 12 ya. Jadi ada bisnis online kelas 11, ada juga bisnis online kelas 12 di kurikulum 2013. Kemudian ada kompetensi inti dan kompetensi dasar pengelolaan bisnis retail dari sejak nomor 1 sampai nomor 10. Dari yang sebelah kiri itu adalah yang bersifat teori, dan yang di sebelah kanan adalah yang bersifat praktek. Next. Kemudian ada kompetensi inti dan kompetensi dasar penataan produk ya. Setelah PBL ada penataan produk. Nah ini tadi yang ingin disampaikan oleh Pak Galung ya. Jadi kalau di SMK itu penataan produk, kalau nanti di perguruan tinggi merchandising ya, visual merchandising. Nah ini ada kurang lebih sekitar berapa itu mas? Penataan produk yang halaman 2, kurang lebih ada 13 ya kompetensi inti dan juga kompetensi dasar yang dipelajari di penataan produk. Kemudian next, KIKD di administrasi transaksi itu kurang lebih ada 10, di sebelah kiri 10, di sebelah kanannya juga 10. Nah biasanya kita para guru itu membuatnya itu RPP-nya. Jadi KI sama KD, silabus itu sudah dibuatkan dari pemerintah. Kemudian dari Bapak Ibu guru itu tinggal membuat RPP-nya saja. Jadi kan ada RPP pertemuan pertama, RPP pertemuan kedua, dan seterusnya. Jadi kompetensi inti dan kompetensi dasar itu biasanya sudah kita dapatkan dari pemerintah. Kurang lebihnya seperti itu. Terus kemudian, nah ini kalau untuk yang kelas 10, kebetulan yang mengajar adalah Bularas, itu kemarin kita difasilitasi oleh DMB provinsi untuk membuat, karena masih baru ya, jadi kita butuh dibuatkan secara bersama-sama. Yang untuk kelas 10 kurikulum merdeka itu akhirnya mata pelajaran dasar-dasar pemasaran. Jadi kalau di kelas 10 itu mata pelajaran produktif itu hanya satu, tapi jamnya besar ya. Jadi seperti Bularas itu di kelas 10 beliau mengampu 10 BDP 1 untuk produktifnya 12 jam, 10 BDP 2 untuk produktifnya juga 12 jam. Jadi ada 24 jam itu dari satu mata pelajaran saja, itu adalah dasar-dasar pemasaran ya. Di dalam dasar-dasar pemasaran nanti biasanya di dalamnya ada banyak sekali CP-CP-nya. Jadi CP itu istilahnya adalah KIKD-nya. Nah kemudian CP ATP-nya itu adalah silabusnya. Jadi sebetulnya kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka itu perubahannya bisa dikatakan kalau secara teoritis itu hanya istilah saja. Tetapi walaupun di dalamnya kita bisa lebih mengembangkan yang di bagian modul. Jadi modulnya itu adalah istilah lainnya dari RPP. Betul, kurang lebihnya adalah seperti itu. Jadi pada saat itu kita dikumpulkan satu Jawa Tengah, karena kita kan ada forumnya ya, satu Jawa Tengah DP untuk membuat CP, ATP dan juga modul secara bersama-sama dalam sebuah tim. Nah pada saat itu yang berangkat kebetulan saya dengan Bularas. Besok ketika untuk yang kelas 11 itu kan kita insya Allah buka 2 konsentrasi gitu, karena sudah komunikasi dengan 2 kurikulum. Jadi kita akan buka konsentrasi bisnis digital dan juga konsentrasi bisnis retail. Nah itu nanti gantian ya, yang berangkat nanti adalah Bu Iin dan juga Pak Dita ya ke Semarang ya. Jadi gantian maksudnya. Nah ini yang kelas 10 kebetulan kita sudah kumpulkan jadi satu di dalam sebuah drive. Nanti tinggal diklik saja, di dalamnya sudah ada CP, ATP dan juga modul hasil kerja tim 1 Jawa Tengah jurusan DP SMK. Kurang lebihnya adalah seperti itu. Next. Kemudian berikutnya adalah, nah ini ya. Jadi di kurikulum merdeka kelas 11-nya itu tidak bisa dipungkiri, kita harus memilih atau apa istilahnya? Ini posisinya di situ kelihatan bagus, di sini kelihatan berantakan. Tadi di slide-nya sudah kelihatan bagus ya. Sama, oh iya.
ya, tetapi juga iya. Ya, jadi gue mohon maaf ya. Jadi kurang lebihnya adalah seperti itu ya, karena saya sangat meyakini bahwa sebetulnya inner beauty atau kecantikan maupun ketampan dari dalam itu adalah sebuah modal besar dari karakter seseorang untuk maju ya. Jadi kadang-kadang kita ketika menilai orang itu jangan dari luarnya saja ya, tapi juga dari dalamnya ya, dalam dompetnya. Terus kita lanjutkan lagi di Kurikulum Merdeka kelas 11 kita harus memilih konsentrasi ya. Jadi yang ditentukan oleh pemerintah, yang disediakan oleh pemerintah itu ada dua, konsentrasi bisnis digital dan juga konsentrasi bisnis retail ya. Jadi kebetulan sebelum ada Kurikulum Merdeka di tempat kami jurusan PDP juga sudah berusaha untuk merintis ya, dari kemarin yang sudah dibukakan jalannya oleh Ibu Wakahumnas, kita berusaha untuk merintis istilahnya adalah kelas industri, walaupun belum industri benar, tapi setidaknya kita sudah berusaha ya, setidaknya ada rintisan kelas industri yang bisnis online maupun kelas industri yang bisnis retail. Nah kebetulan di Kurikulum Merdeka itu kita juga harus membuat atau memilih konsentrasi kalian untuk yang kelas 11. Ada konsentrasi bisnis digital, itu nanti CP-CP-nya, ada CP-CP-nya, dan juga ada konsentrasi bisnis retail ya, di dalamnya ada CP-CP-nya juga. Nah sedangkan untuk konsentrasi sales itu tidak dianjurkan ya, atau tidak bisa diindahkan, itu hanya tulisan saya saja, karena kebetulan kemarin waktu kita studi banding ke SMA ke-1 Kebumen yang sudah program yang sudah peserta bulan, kebetulan di sana itu ya karena mungkin saking mungkin karena saking bersemangatnya ya Bapak Ibu guru yang di sana itu berinisiatif sendiri untuk membuat satu konsentrasi baru, yaitu adalah konsentrasi sales. Nah padahal di Dapodik itu hanya disediakan dua, satu konsentrasi bisnis digital dan satu konsentrasi bisnis retail. Sehingga dari informasi yang kami dapat dari SMA Negeri 1 Kebumen, walaupun di sana seolah-olah yang konsentrasi sales, tetapi di Dapodiknya itu juga masih dilaporkan sebagai konsentrasi bisnis digital. Jadi di sana kurang lebihnya seperti itu. Nah, karena di tempat kami kelas 11-nya itu ada dua kelas, berarti nanti mohon maaf, tinggal kami bikin dua konsentrasi saja, satu kelas untuk konsentrasi bisnis digital dan satu kelas untuk konsentrasi bisnis retail. Kenapa demikian? Karena satu, yang pertama secara regulasi dimungkinkan untuk membuka kedua-duanya. Yang kedua, karena kami menyadari kedua-duanya itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Yang pertama dibutuhkan ketika mereka uji kompetensi kelas 12 untuk dua-duanya. Yang kedua, ketika mereka sudah lulus dan menjadi alumni dan akan bekerja, mereka juga butuh dua kompetensi tersebut. Karena sekarang bisnis retail kan ya bisa kita lihat lah ya, hampir setiap desa pasti ada Alfamart, hampir setiap desa ada Indomaret ya. Jadi sekarang memang peluangnya masih besar ya. Di sana itu juga bisnis online tidak bisa kita pungkiri, karena bisnis online itu sekarang hampir di setiap jenis usaha dia akan merambah ke dunia digital ya. Kita perhatikan saja salah satu partner atau dudukan itu kan Matahari Protokol ya. Matahari itu juga pada saat pandemi itu hampir gulung tikar. Gara-gara apa? Gara-gara karena memang di masa pandemi ya, kita tahu sendiri kondisi perekonomian agak menurun dan sebagainya, sehingga sekarang Matahari pun dia juga membuat yang namanya e-commerce atau toko online-nya yang disebut dengan mataharimall.com ya. Itu adalah salah satu bentuk inovasi ya, inovasi atau pengembangan diri supaya mereka tidak kalah saing dengan yang lainnya ya. Karena sekarang ya Bapak Ibu tahu sendiri, kita menyadari kita dari rumah saja, dari dalam kamar saja bisa pesan baju, bisa pesan berbagai barang-barang yang lainnya. Jadi tidak bisa dipungkiri bisnis digital sangat penting dan bisnis retail juga masih sangat penting juga. Kurang lebihnya adalah seperti itu. Terus kemudian struktur organisasi di jurusan BDP tadi sudah kami perkenalkan satu persatu. Jadi ada kepala jurusan, kemudian ada sekretaris jurusan, ada bendahara jurusan, ada kepala lab, kemudian ada kebetulan labnya di tempat kami ada dua. Jadi ada bisnis online sendiri yang